Yudas ini kan dia sudah ngaku sendiri dia pengagum Yudas, ya kan? Dialah Yudas sang debitur. Karena dia mau bangkrut, dia jualan anak Batak, dijual loh. Si anak Batak ini dijual oleh sang debitur buat bayar utang loh saudara. Julius memang bangsat keparat. Cina anjing bangsat keparat. Untuk anak Batak syaratnya istrinya sendiri yang harus menghubungi Pak Santiamer. Oh, oke. Pasti kita bantu, pasti kita bantu. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Ya, asli Pak, asli. Asli. Jadi tadi pagi Pak saya lihat YouTube-nya itu kebetulan sambil kerja kan, saya lihat lalu ini Kak Lisoy kenapa difitnah seperti ini gitu. Iya, kata-katanya jorok lagi Pak, jahat sekali Pak. Kotor sekali Pak, itu bukan cerminan orang Kristen, bukan cerminan orang kata-kata orang Kristen seperti itu dan bukan cerminan. Itu kalau saya jadi suaminya, saya belum Kristen, saya bunuh itu Pak, ngomong-ngomong berani ngomong kayak gitu Pak. Iya, betul Pak. Jadi yang saya lihat ini terlalu kotor omongannya gitu ya. Jadi kebetulan saya kenal Kak Lisoy, beberapa kali kita sering makan BPK bareng Pak, sama suaminya juga kenal, saya kenal baik gitu. Dan bukan tipe seperti yang dia tuduhkan itu Kak Lisoy, dia nggak kenal Kak Lisoy siapa kan gitu kan. Nah, tapi kalau saya tahu Kak Lisoy, tahu abang itu gitu ya, jadi nggak mungkin itu Pak. Apalagi dia cuman sekarang mau giring-giring seolah-olah Pak Paul itu penjahat kelamin gitu kan. Nah, malam ini dia mau giring-giring Pak Paul itu curi apa? Curi arloji atau apa gitu ya Pak ya? Ya, arlojinya ada di itu ya, ada di Ketua Damaris itu yang kemarin itu. yang laporin aja ke polisi. Laporin aja ke polisi. Saya juga kenal Bu Ketua kok. Saya udah pernah ketemu juga kok Pak Paul. Iya. Iya. Iya, Ibu Ketua itu mau beli kepalanya Rudi sama istrinya, anak-anaknya, bininya, sanggup itu. Iya, saya udah kenal orang. Jangankan cuman arloji sama berlian murahan begitu ya. Cuman berapa sih, 20 juta atau berapa itu ya. Cuman kita udah mau kembalikan, tapi orangnya nanti kali Lisoy kasih videonya itu ya, kirim videonya itu ya. Yang video kita sudah kembalikan, kita sudah ke apartemennya, tapi orangnya memang susah dihubungin. Lalu kita ke polisi dan hari Januari kita sudah mau kasihkan itu semua ke polisi, biar polisi yang ngurusin, kita nggak urusan lagi. Iya. Jadi itu betul-betul yang dilakukan itu baik oleh si Ceker Babi dan Kapal Oleng itu sengaja fitnah Pak, fitnah tapi nggak ada buktinya Pak Paul gitu. Kalau saya melihat orang sih buktinya apa gitu. Sama kalau Pak Paul saya mempertanyakan sesuatu kan saya tanya buktinya apa Pak Paul gitu kan. Jadi saya lihat dia hanya fitnah terus tanpa bukti gitu ya. Cuman ya hati-hati loh, itu Lisoy juga. Itu nggak baik buat seperti itu gitu. Nah jadi putusan Galarua untuk mencabut laporan terhadap Julius ini ya saya sih setuju aja Pak, karena gini, meskipun Julius ini orang yang menyebalkan lah istilahnya, tapi dalam tradisi Kristen kita tidak pernah Pak melaporkan orang itu putusan penistaan agama gitu ya. Karena memang dialektika dalam kekristenan itu hal yang biasa gitu ya. Jadi penistaan itu nggak ada, itu bukan konsep Kristen Pak sebenarnya gitu kan. Jadi kalau memang Galarua mau mencabut itu ya silahkan saja Pak, ya kita dukung lah gitu ya. Artinya kan ini kan bukan masalah personal dengan Julius gitu ya. Memang hukum di kita ini kan selalu ya pasal 156A itu kan selalu dipergunakan untuk menindas yang minoritas, tetapi ya kita harus lihat persoalannya secara utuh. Ya memang awalnya betul yang Pak Paul katakan itu memang dari Henry Tan itu Pak yang mengatakan seperti itu. Jadi mereka ini hanya melanjutkan dan kemudian juga dia memang seperti cari muka sama-sama orang sebelah ini mengarang lagu memberikan kepada mereka gitu ya. Tapi ya biarlah gitu ya. Orang kan punya jalan dan pilihannya masing-masing. Walaupun mau melaporkan Henry Tan ya percuma juga Pak Paul gitu, nggak ada juga, nggak worth it gitu Pak Paul gitu untuk dilaporkan. Bukan orang yang menarik untuk dipilih gitu. Jadi ya nggak usah juga gitu ya, kita lihatlah. Jadi setuju aja sih saya Pak kalau misalkan pelaporan terhadap Julius dari Galarua itu memang dicabut ya bagus-bagus saja karena itu bukan tradisi kita gitu Pak. Ya.
Ya, itu bukan tradisi orang Kristen seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang kedepannya ini, ya untung saja Pak Paul itu tidak mau terpancing. Kalaupun misalkan kita, ya mungkin Pak Muriwali punya pertimbangan lain ya, tapi itu juga saya lihat dia juga sudah mulai ini juga, mulai melihat alurnya itu sudah mulai seperti ada pencerahan juga. Jadi kalau misalnya Paul mencabut dan Galadua mencabut laporan terhadap si Julius, ya ya sah-sah aja Pak artinya gitu ya. Tapi begini Pak, jadi satu hal yang penting, awalnya kan ini kan sebetulnya pelaporan ini kan karena solidaritas ya Pak Paul ya. Solidaritas karena memang anak Batak kan juga kan dulu ya memang pernah 1 kali 2 kali main di sini, cuman karena bolak-balik memancing emosi Pak Jenderal, Iya. akhirnya kan Paul keluarkan. Kadang-kadang kalau sudah nggak terkontrol saya keluarkan dia gitu kan. Ya, tapi memang kasihan kalau melihat si anak Batak ini dilaporkan seperti itu ya. Sebaiknya ya mudah-mudahan si anak Batak ini bisa lepas ya, dalam arti ya Kita akan bantu anak Batak, syaratnya istrinya sendiri yang harus menghubungi Pak Santiamer. Oh, oke oke oke. Pasti kita bantu, pasti kita bantu. Asal syaratnya nggak pakai calo. Istrinya anak Batak. Makanya tolong sampaikan semua yang mendengar, Galarua akan bantu all out untuk si anak Batak, ya. Kita bahkan akan support keluarganya, ya, benar-benar seperti kita support Apolinaris Darmawan, ya. 300 juta lebih kita kumpulin ya, buat hampir 400 juta juga ya, buat Apolinaris Darmawan. All out kita support, ya. Dulu KC juga kita kumpulin 400 juta dimakan semua sama Saifuddin kan. Tapi kali ini kita nggak mau kasih ke orang, kita pegang sendiri rekeningnya semuanya, kita buka, kita open. Sama seperti biasa kita buka ya. Asal istrinya anak Santiamer langsung menghubungi. Ya. Iya. Setuju Pak Paul, kalau memang mau bantu anak Batak ya setuju. Artinya ya memang terus langsung dia Pak ke kita gitu. Jangan nanti penderitaan dia ini diobjekin gitu Pak Paul. Dijadikan objek untuk ini, untuk cari uang gitu ya, cari donasi gitu ya. Jadi anak Batak dibikin jadi donasi, kemudian sengaja diprovokasi Galarua supaya ribut, kemudian dijadikan konten gitu. Itu kan semua ujung-ujungnya kan larinya kan maunya kan ke donasi Pak Paul gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah sekarang untunglah ini sudah terbongkar, jadi ya upaya-upaya itu sudah gagal Pak Paul kalau menurut saya gitu. Jadi sengaja kita dibuat menari dengan musik yang dia buat gitu. Jadi ada pepatah dalam bahasa Batak ini mungkin Pak Santiamer yang tahu ya. Unang manortori digondang dihalak gitulah kira-kira Pak Santiamer. Kalau Pak Santiamer dengar gitu. Jadi jangan mau Galarua ini sengaja dibikin jadi objek Pak, objek buat cari donasi gitu. Nah, caranya sangat sangat licik kalau menurut saya gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Mungkin yang lain nanti kita bisa diskusi lah, bisa ditambahin sama yang lain. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa ya, analisa Raja Uti selalu ya sama dengan Nabi ke-26 ya. Jadi saudara, ya saya selalu mengingatkan ya, kurang ajarnya Julius. Ya saya nggak suka banget ya sama Julius ya, serius saudara. Cuman kita nggak boleh ya. Saya sudah lihat ya, saya nggak suka sama siapapun, saya tidak terus hantam semua begitu, enggak saudara. Ya, saya nggak suka sama siapa, saya tetap bisa bekerja dengan dia. Ya, kenapa? Karena dewasa, saudara. Saya nggak suka sama orang, bukan berarti orang itu harus saya bikin susah. Nggak boleh, saudara. Enak aja loh. Ya, oh dosa loh, saudara ya. Suka tidak suka, like dislike itu sangat relatif, saudara. Ya, tetapi kita harus tahu benar salah. Harus ngerti, saudara. Nah, dalam hal ini Hendritan yang paling salah. Kalau mau ngelaporin ya Hendritan. Soalnya kita sudah tahu Hendritan yang salah. Kalau kemarin kita nggak tahu, ya kita hantamnya Julius, kita nggak mau tahu, saudara. Tapi sekarang kita ngerti loh yang salah Hendritan. Terus kita mau terusin begitu, ngelagrang begitu. Nah, nggak boleh, jangan saudara ya. Itu saran saya. Kalau Galarua mau terus, nggak apa-apa. Tapi saya tidak menanggung dosanya. Saya sudah mengingatkan. Ya, tetapi memang tadi sudah ada kesepakatan, Galarua juga setuju, kita tidak mau melakukan hal yang tidak baik. Walaupun, kalau kita mah sama Julius mah udah, pokoknya ini orang memang setan ini orang ya. Tapi balik lagi, nggak boleh, kecuali
terang-terangan ya. Ya nanti ada saatnya, saudara. Orang itu pasti ada kejeblosnya. Kayak Somat itu kan udah terang-terangan, ya kan. Dia kan pelakunya, aktor utamanya. Ya Hendritan ini aktor utamanya. Ya Waloni, ya, itu terang-terangan, saudara. Nah Paul Sang, ya nggak bisa, saya ada di sini kok. Ya kan? Saya dari sini kok, saya tidak melanggar kemana-mana kok. Yang saya kan warga negara Belanda, ya. Gitu ya, dan saya hanya fundraiser saja, saudara. Apakah donaturnya saya? Ya bukan. Ya, jadi jangan khawatir Galarua segala macam, itu kan hanya fundraiser saja. Oke lanjut, Supriyadi. Salam Nabi 26, Pastor Shalom Paul. Supriyadi, udah lama nggak nongol. Ya, tapi saya tetap monitor Luar Pak Paul, biasa. menir dari Belanda. Salam juga buat ini Pak Santi Amer. Terus itu Pak Pak Shalom Pak Raja Uti, terus si Pak Bonar, semuanya ya yang ada Galarua dan semua yang ada di Zoom baik di YouTube juga. Ini ya sepastor saya cuma melihat tadi mengenai perkembangan intrik yang terjadi ya Pastor Paul ya. Jadi ya saya cuma bersyukur aja ya Pastor ya, maksudnya Tuhan ini baik ya, mau membukakan ke kita semua ini apa yang terjadi gitu loh. Mengenai masalah yang Pastor Paul bilang ada masalah tentang uang itu, yang saya juga kaget Pastor ya, ternyata waduh kedoknya kok sadis sekali, mau ngomongnya mau bangun panti anak yatim, panti asuhan. Wah, uangnya dimakan langsung buat bangun rumah pribadi. Ada kontraknya lagi, waduh. Luar biasa ini jahatnya orang ini berarti. Kalau nggak salah 3 miliar, Pak. Kalau nggak salah 3 miliar. Waduh. Terkumpul 3 miliar, tapi bukan terkumpul 3 miliar, harganya itu 3 miliar, nggak tercapai karena waktu itu tahun kemarin dia keburu kolaps, Pak. Karena kehantam Damaris kan, donaturnya pada pindah ke sini semua. Makanya tahun lalu si sang debitur ini dia hantam kita terus, nggak tambah bener, tambah habis dia. Tambah kalap lagi, makanya tiada hari mereka itu selalu jelek-jelekin saya. Ya kan? Ya, betul. Ya tambah habis lah. Nah itu dia sempat berapa minggu ya, mutung ya. Tapi ada yang keluar lagi. Nah kemarin dia sudah baik-baikin saya. Dia ada kasih yang bagus-bagus, dia pakai konten-konten saya buat, ya kan, buat kontennya dia. Nah itu tadi ini kesempatan anak Batak sama dia buat jualan lagi. Habis lagi dia. Habis lagi. Ya Pak Paul. Ya kalau saya sih gini Pak Paul. Pastor saya sih percaya sih. Maksudnya selama Pastor Paul juga tadi kan ngomong, saya ada semua buktinya, transferannya, bahkan yang Pastor Paul. Nah ini Paul ada nih, saya tunjukkan di situ tuh ya, ada bukti transfernya tuh. Ya, terus juga ada percakapannya kan Pastor, yang apa itu yang chatnya WA-nya yang sadis-sadis itu kan ada juga itu. Iya. Yang itulah pokoknya. Terus saya juga kaget ya Pastor ya, kok maksudnya gini loh. Ini kan labelnya kan Kristuber ya Pastor ya. Seharusnya kan mencerminkan anak Tuhan Yesus, kita pengikutnya Yesus ini jangan bikin malu lah gitulah. Kalau saya sih ya mohon maaf ya, saya mungkin bukan YouTuber kayak mereka sih, cuma kok memalukan sekali gitu ya Pastor ya. Maksudnya kayak jual-jual, ya itu benar ini. Ya ini ya benar. Jangan-jangan bukan Yesusnya yang disanjung, Yudasnya yang disanjung, itu pengkhianat itu. Kok bisa-bisanya gitu loh jual-jualan yang kayak gitu-gitu itu kan memalukan sekali gitu loh. Nah, sekarang kalau orang udah tahu juga kebenarannya ini kan orang juga kan jadi takut juga gitu loh. Wah, kok ini kayak gini gitu ternyata orangnya gitu. Terus yang mengenai ini Pastor, yang mengenai Galarua mencabut laporannya si Julius HMC itu, ya bagi saya sih saya juga senang juga ya Pastor ya, dalam artian sini Galarua juga cukup bijaksana lah, maksudnya objektif ya, tetap memperjuangkan visi misi ke depannya, mempertahankan NKRI Pancasila, tapi juga nggak main hantam, main kipas ngawur-ngawuran gitu loh Pastor, nggak kayak yang orang-orang sebelah itulah yang ngaco semua lah isinya pokoknya. Ya saya juga seneng lah saya salut juga lah kalau memang Galarua masih tetap on the track-nya, masih lurus, masih objektif juga dalam artian membela untuk para orang yang tertindas, memang yang kaum-kaum yang lemah yang membutuhkan pembelaan. Ya saya bersyukur juga gitu. Terus yang ketiga mungkin ini kalau ada Pak Santi Amer, dengan segala hormat ya Pak Santi Amer ya, salam damai sejahtera Pak. Pak saya mau tanya juga Pak, itu yang mengenai ini loh. Kok tadi disebut kalau bahwa ada siapa itu Pastor Paul, si Kimochi,
Si Mosi. Mosi. Siapa si Mosi? Ya, si Mosi. Mosi. Si Mosi. Itu kok kayaknya, kalau saya sih nangkepnya gini, Pastor. Ya maaf ya, ini saya nggak tahu bener nggak. Kok kayaknya kayak ngancem-ngancem gitu ya, gitu kan. Nggak enak gitu loh, Pastor. Nah, terus apalagi yang bersangkutan dikatakan, wah terkait katakanlah anggota ya saya nggak tahu itu bener nggak gitu, maksudnya anggota dari Galarua. Wah, kalau kayak gini sih, ya mohon maaf ya Pak Santi Amar, dengan segala hormat saya bukannya mau mendikte Pak ya, tapi mending dikeluarin aja deh Pak orang kayak gitu Pak. Itu duri dalam sekam itu Pak, nggak bisa itu Pak orang gitu dipakai itu. Seharusnya kalau memang ada kita ya sebagai Galarua ya Pak ya. Saya juga kan ya anggota biasa lah. Ya kalau memang ada yang nggak suka, ada yang mengganjal sesuatu, bisalah kita sampaikan dengan baik lah, dengan sopan lah. Kita semua saudara-saudara di dalam Kristus kan Pak, kita kan semua kan anak-anak Tuhan kan, gitu loh. Ya kita sampaikan lah Pak dengan dewasa, pokok permasalahannya apa. Toh kalau ada kesalahpahaman atau mungkin perbedaan pendapat, ya dengan dewasa lah kita sampaikan gitu loh. Jangan sampai maksudnya kayak, wah ini kalau saya lihat ya Pak ya, maksudnya analisa saya aja Pak gitu, kok seakan-akan kayak mau laporin lah, ada kayak sisi ngancamnya juga lah, kayak ya isinya nggak enak lah Pak gitu loh. Jalan yang ditempuh itu kan nggak seperti itu gitu loh. Kalau organisasi kan kita harus solid Pak gitu loh. Oke, boleh kita mungkin pendapat saya berbeda. Terkadang saya mungkin ya bisa dikatakan loh kok ke kiri, yang lain anggota ke kanan gitu. Tapi kan bisa dibicarakan gitu loh. Apa yang menjadi perbedaan itu gitu loh. Bukannya kita maksudnya saling sikut, saling jegal, saling lapor gitu. Wah, ya nggak benar juga gitu loh Pak. Itu kan bisa memecah belah gitu. Ya mungkin nanti Pak Santi Amer lah bisa tanggapi lah gitu. Ya itu aja sih dulu. Terima kasih Pastor Paul ya. Pak Santi Amer sehat-sehat terus ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya luar biasa, di layar Anda itu bukti transfernya. Saya nggak, kalau ngomong itu nggak pakai om do ya sudah ya. Saya kalau ngomong itu ada buktinya ya. Nah kalau ada katanya saya menggelapkan jam tangan, kasih buktinya ya. Saya tantang buktinya. Karena memang Yudas sang debitur memang suka bohong saudara. Bahkan tentang Injil pun dia bohong saudara ya. Ya dia sampai berani bilang Yudas itu, dia pengagumnya Yudas ya. Makanya dia nggak heran wataknya kayak Yudas saudara ya. Nah, hari ini kita ngomong terang-terangan ya saudara ya. Kenapa? Karena ini kita memang menyangkut masalah hati nurani. Kalau kita lanjutkan dengan Julius, itu akan membuat kalian semua berdosa. Julius memang bangsat keparat. Cina anjing bangsat keparat. Tetapi nggak bisa kita penjarakan orang semena-mena begitu, sekalipun sanggup saudara. Nggak bisa saudara. Nggak boleh. Ya, kita sudah siapkan masa ya. Tadi Anda sudah dengar sendiri, Pak Bonar juga sudah tahu kan, sudah siapin masa saudara di Medan. Ya, kita tarik semua, jangan stop. Untung ya kita kebuka ya. Tuhan baik sekali ya. Jauhkanlah dari kita tindakan-tindakan yang biadab. Kita bukan seperti orang-orang Islam yang biadab ini ya saudara, yang dikit-dikit penjarakan, bunuh apa. Jangan saudara ya. Untung Tuhan baik, Dia hindarkan kita dari yang jahat saudara ya. Jangan sampai. Nah, menguntungkan juri, bodoh amat. Nggak masalah, nggak urusan. Kita cuma pikir, pokoknya kita jangan salah. Masalah orang lain untung nggak untung, itu bukan urusan kita. Yang penting kita jangan salah, saudara. Sekali Anda salah, ini habis kita semua. Yang kita kumpulkan ini sia-sia, saudara. Ya, semua jerih payah kita, saya sampai diubur-ubur, sampai mau dibunuh. Sia-sia, saudara, kalau sekali kita bikin salah. Ya, hati-hati, saudara ya. Sekalipun kita marah pun, Anda harus tetap punya hati nurani yang benar, yang lurus, yang bersih, saudara. Ya, nanti kalau memang Julius itu nanti ada masanya kalau memang itu dia salah, saudara. Tenang saja, saudara, ya, tenang saja. Ya, oke, saya sambil siapkan yang lain. Ini apa ini Pak Paul yang tampilkan ini? Coba ini adalah bukti transfer. Kan saya tadi bilang, Damaris itu yang membiayai biaya rumah sakitnya biaya berobatnya Rudi Yohanes, termasuk StreamYard-nya. Nah ini bukti transfernya. Kalau saya ini kan pasti saya nggak punya bukti transfernya. Kalau saya cuma omdo kan. Iya Pak. Ya. Kita ada bukti transfernya. Tim kita yang kirim ini, tim kita ya. Nggak boleh pakai nama Damaris dong, tentu saja. Kok tega ya Pak ya, menjelek-jelekan Damaris? Ya, dan dia langsung memfitnah katanya kita menggelapkan jam tangan loh. Menggelapkan jam tangan. Nah ini yang transfer ini, jam tangannya ini ada di orang yang transfer ini loh. Nah ini, ya itulah makanya kan saya selalu bilang kalau saya kan minta sesuatu dari Pak Paul kan harus ada bukti gitu dan ya, jadi aduh enak bener ini ceritanya ini Pak Paul. Artinya Pak Paul Damaris sudah menolong tetapi Pak
Aduh, ngeri sekali Pak, yang dijelek-jelekin ini Yayasan Damari sama Galarua ini. Padahal orang yang transfer ini orang penting di situ gitu Pak Paul gitu. Ya, orang yang sangat baik. Orang sangat baik. Iya kan, Fitnah. Ya silakan Pak Paul. Nah, jadi memang begini. Ya itu kalau Anda ya sekarang Anda bayangin aja orang begini tiba-tiba ngaku-ngaku dia menjadi penolongnya anak Batak, terus dia tiba-tiba katanya, oh saya yang ini Julius. Anda dengar nggak? Mungkin jangan-jangan orang ini yang salah, si Julius yang benar loh. Hati-hati loh saudara ya. Jangan karena gara-gara Julius mualaf terus Anda langsung benci dia loh. Ya, sebab selalu ada Yudas di tengah kita salah. Ya inilah Yudas ini kan dia sudah ngaku sendiri dia pengagum Yudas. Ya kan? Dialah Yudas sang debitur. Karena dia mau bangkrut, dia jualan anak Batak. Dijual loh. Si anak Batak ini dijual oleh sang debitur buat bayar utang loh saudara. Ya, saudara bayangkan ya, orang yang bayarin berobatnya dia, orang yang bayarin StreamYard-nya dia, StreamYard-nya dipakai buat fitnah kepada orang yang bayarin dia. Anda kebayang? Sekali Pak. Apakah Anda dukung dia? Ya, saran saya hati-hati. Jangan sampai Anda ikut berdosa di dalam dosanya. Ya, lihat duit yang dipakai buat apa? Buat bayar hutang. Dengan apa? Dengan mengorbankan darah anak Batak dengan istrinya. Bahkan sesama orang Batak aja difitnahnya. Ini Galarua ini 80% orang Batak, saudara. Ya, ya kali soy.